yang membesarkan, menyusui, memandikan, menggunakan pakaian kepada anak kandungnya ini, itu menyembah juga darah dagingnya sendiri. Yesus yang dikandung Maria itu manifestasi, Bang. Itu Kristen. Nah sekarang Marianya, apa kata Maria tentang darah dagingnya ini? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. diri. Nah, yang tahu siapa Yesus ini tentu ibunya. Iya. Apakah ibunya menyembah Yesus? Ya iya, Bang. Kan dia Dalil. YHWH dia. Yesus itu YHWH. Iya, itu menurut saudara. Sekarang dalilnya di mana itu tertulis? Ibu yang melahirkan yang siang malam bersama dengan Yesus itu menuhankan. Misalnya nih, mohon maaf nih, anaknya digendong, habis itu diletakkan, habis itu dia bernyanyi, Tuhanku adalah anakku sendiri, yang kudus dan maha sempurna. Ada nggak gitu yang bisa kita lihat di mana tertulis seorang ibu menyembah anaknya? Karena Ya, Kristen tidak. ini kan jelas, ya. Gimana Bang? Tidak ada ayat eksplisit itu dikatakan di dalam Bible seperti itu. Di dalam Alkitab tidak ada ayat eksplisit seperti itu. Nah, kira-kira yang Perumusan ini kan berdasarkan pemetaan itu, Bang. Apa namanya, dari Alkitab sendiri gitu. ya, artinya gini, kalau penulis Bible Anda sendiri mengajarkan Anda menyembah Yesus, sementara ibu kandung yang membesarkan, yang tahu persis luar dalamnya Yesus tidak menyembah Yesus, kategori Maria ibu Yesus ini apakah dia adalah orang yang durhaka karena dia tidak menuhankan anaknya, atau dia adalah ibu yang menyembah anaknya sendiri? Coba Anda terangkan. Karena kalau kita lihat dalam Lukas 2, Bang, setiap tahun ibunya Yesus itu melakukan kemudian semacam apa itu ya, semacam densus, densus pula, semacam proses pelaporan ya keadaan anaknya kepada pemerintah setempat, anggaplah seperti itu. Misalnya ketika dia setiap tahun ke Yerusalem pada hari Paskah, ketika Yesus berusia kira-kira 12 tahun, ya seperti lazim yang dirayakan kemudian pada hari raya, ya hari-hari yang ditemui Ibu Maria itu adalah bagaimana menemukan anaknya sendiri itu berada di bait suci. Di situ anaknya belajar. Kalau pendeta siapa tuh? Pendeta Estrasoru ya mengatakan bahwa Yesus itu sekolah. Nah, bagaimana kedudukan Maria? Kan dia datang sensus penduduk, kemudian terkait dengan anaknya dan seterusnya. Apakah dia wanita yang lebih tahu tentang anaknya sendiri melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini? Gimana, Bang? Jadi gini, Bang, dalam teori pemetaan Alkitab itu ketika YHWH menjadi manusia ini, ya tetap dia itu statusnya maha kuasa gitu, maha iya yang kuasa itu sifatnya, Bang. Iya, maksudnya itu kan penjelasan saudara, terkait dengan Tuhan saudara yang bernama Yesus. Nah, sedangkan orang terdekat yang ada kepada Yesus itu justru pernah berkata begini, ketika ibu ini mencari anaknya yang bernama Yesus ini,
kemudian dia tidak menemukan, mereka khawatir, mereka gelisah. Kemudian dia menemukan anaknya, lantas berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami orang tuamu, aku dan juga ayah tirimu Yusuf? Lihatlah ayahmu, aku telah mencari engkau dengan cemas." Jadi ucapan seorang ibu ini kepada seorang Yesus, apakah itu cerminan sebagai seorang hamba berbicara kepada Tuhannya, atau murni seorang ibu yang berbicara kepada anaknya? Coba Anda jelaskan. "Anakku, mengapa engkau berbuat demikian? Aku dan ayahmu mencarimu. Mengapa engkau membuat kami cemas?" Itu ucapan Maria, anak ibu kandungnya. Pertanyaan saya, apakah itu ada indikasi kabur dari perdiskusian karena berat materinya? Anda telah menyembah anak orang tanpa izin ibunya? Kok pada kabur semua ini? Hah? Kok kita ditinggal sendiri? Ya kan kita merasa aneh aja gitu loh. Anak orang disembah. Ya kita cari tahu informasi dari keluarga terdekatnya dulu. Karena kalau kita lihat dalam Markus 3, justru keluarganya menganggap dia gila, ya kan? Bukan menganggapnya sebagai Tuhan. Ini memang harus klarifikasi. Saudara Kristen ini harus klarifikasi kepada kita nih, bahwa yang mereka sembah yang bernama Yesus itu ya memang dituhankan dari sejak dulu sama keluarga intinya, kan gitu. Kabur dia ya. Padahal saatnya ngajarin kita gitu loh, bahwa Tuhannya memang sudah disembah dari sejak dulu. Halo, selamat siang. Halo. Iya, halo. Selamat siang, Bro. Waalaikum. Iya, Bang. Izin Bang. Siap. Saya dari Katolik. Iya. Bang. Iya. Cuman ya bangga aja sih melihat Bang Suma juga untuk ingin berdiskusi dengan kita gitu kan. Saya juga bukan orang yang begitu paham tentang agama Bang, tetapi ketika Abang Iya. ya, ingin mencari tahu tentang kami, dan saya di sini bukan untuk mendebat Abang ya, saya hanya menjelaskan sesuai dari apa yang saya tahu menurut keyakinan kami gitu ya. Iya, iya. Bahwa itu nggak salah sih Bang, Abang menanyakan tentang hal ini. Ibu Yesus itu menyembah siapa gitu kan? Secara Iya. logika kita sebagai manusia kan heran gitu ya untuk kita menanyakan hal itu, bahwa kok bisa anak kita sendiri bisa menyembah, pasti begitu ya kan? Iya, iya, betul, betul. Iya betul Bang. Jadi menurut keyakinan kami itu ya Bunda Maria itu menyembah Allah yang disebut Yesus itu Bang. Jadi adapun Yesus melahirkan, adapun Maria itu melahirkan Yesus, tetapi itu hanya sebagai perantara melalui Maria itu gitu. Tetapi apa yang dilahirkan Bunda Maria itu bukan berarti bahwa itu semuanya karena kehendak Tuhan itu sendiri, kehendak Allah itu sendiri, bahwa dia hadir di dunia ini itu tuh menyatakan dirinya sebagai manusia itu melalui Bunda Maria itu gitu. Jadi Ya, mungkin seperti itu aja sih Bang. Jadi saya tahu pengetahuan saya tidak seimbang dengan Abang lah gitu. Jadi ya saya bukan untuk ini, saya salut sih sama teman-teman muslim semua, saya bangga dengan kalian semua. Iya, jadi begini kawan, dalil yang kita butuhkan ya terkait dengan iman itu kan kita butuh dalil. Dan orang yang lebih tahu Yesus itu kan tentu ibunya kan gitu. Nah, kalau saudara sebagai Katolik menyembah anak Maria, ya apakah Maria sendiri menyembah anaknya kan gitu. Ini harus, karena Maria Maria tidak mungkin masuk dalam kategori orang yang berdosa. Nah, kalau dia Betul. termasuk orang yang tidak berdosa dan Yesus itu adalah Tuhan, maka Marialah orang pertama yang memberikan contoh untuk menyembah Yesus. Nah, data itu ada enggak? Atau hanya sekedar imani saja gitu loh? Imani saja, pokoknya dia itu Tuhan, pokoknya dia adalah Abang bisa ini deh, namanya,
mungkin data yang saya bisa lihat sih apa yang disampaikan Bunda Maria kepada mungkin bisa dilihat lah Lukas 1 ayat 38 kalau Lukas 1. nggak ada Alkitab Bang, karena saya lagi di rumah teman juga habis main ini, saya nggak di rumah jadi saya nggak ada Alkitab ini. Kalau bisa sih Abang bisa bantu cek nggak di situ Lukas 1 ayat 38. Lukas 1. Kalau kita berbicara Ayat 38 mengenai di Lukas situ, 1. Bang. Iya. Lukas 1 ini berbicara mengenai sila, kemudian 38-nya itu berbicara ketika dia pasrah kepada, sama seperti dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 18, 19, 20, kepasrahan seorang wanita untuk menerima ketetapan Tuhan. Di situ dikatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Nah, di situ Maria mendengarkan pemberitaan dari sosok Roh Kudus bahwa dia harus mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yesus Kristus. Lantas kemudian dia pasrah di Lukas 1 nomor 38 itu dia pasrah. Ya, aku ini hanyalah seorang hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadilah seperti apa yang engkau katakan. Artinya di situ dia tidak sedang menyembah anaknya. Justru dia pasrah menerima ketetapan Tuhan bahwa dia harus melahirkan seorang manusia, bukan seorang Tuhan, Bang. Iya, itu benar sih Abang, apa yang kamu bicarakan itu karena karena dari versi apa yang Abang itu menurut Abang lah gitu istilahnya kan. Tapi ya kalau menurut kami itu kan ya semua apapun yang dikehendaki oleh Tuhan itu kepada siapapun pasti itu akan terjadi gitu, karena kan ya kita tahu bahwa apapun yang Tuhan inginkan kita nggak bisa sebagai manusia untuk menolak hal itu seperti itu. Tetapi ya itu baik-baik aja sih Bang, istilah kalau menurut Abang seperti itu ya menurut saya itu benar sih menurut Abang gitu. Tapi menurut kami juga kan ya pasti kita punya versi masing-masing, tetapi itu sesuai dari keyakinan kita pribadi aja gitu loh. Jadi ya mungkin seperti Bang. itu aja Bang. Bukan gini. Saya nggak bisa memperdebat banyak soal hal itu, tapi itu hanya sebuah pengetahuan saya aja tentang Bunda Maria ini gitu loh. Iya, tadi kan orang Katolik sih sebenarnya bukan untuk diajarkan untuk mendebatkan hal-hal yang seperti itu, tetapi saya hanya untuk menyampaikan bahwa seperti ini Bang gitu. Jadi Abang meminta data, ya data yang saya tahu itu ya mungkin seperti itu, karena memang pengetahuan saya soal keimanan saya pribadi pun juga saya masih terus belajar gitu. iya, tadi Abang minta Lukas 1 nomor 38. Kan setelah malaikat datang kepada Maria, kau akan hamil. Maria mengatakan, aku ini hanyalah hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang engkau katakan. Artinya kalau Tuhan menginginkan aku hamil, ya aku hamil. Tuhan menginginkan aku melahirkan seorang anak manusia, aku melahirkan. Aku ini hanya hamba Allah, hamba Tuhan yang berserah diri kepada Tuhan. Itu kata Maria Bang, Lukas 1:38 itu. Nah, sementara yang kita bahas di sini siapa Maria ini? Apakah dia hambanya Yesus atau dia ibunya Yesus? Apakah dia ini menyembah anak kandungnya sendiri atau gimana? Karena yang lebih tahu tentang Yesus bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Advent, bukan orang yang hidup di zaman sekarang. Yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu kandungnya yang mengandung dia. Dia yang tahu. Di situ cerminannya, kalau dia ini adalah Tuhan oleh ibunya, berarti ya pantas kalau orang-orang Katolik atau Kristen menuhankan ini orang. Tapi kalau ibu kandungnya sendiri tidak menuhankan, dan Tuhan benar adalah Yesus, berarti Maria ini adalah hamba yang durhaka. Karena dia tidak menyembah Tuhan. Berarti ibu Tuhan Anda ya masuk ke neraka dong artinya. Karena dia tidak menyembah Tuhan. Kalau anak yang dikandungnya itu adalah Tuhan. Tapi kalau ternyata dia menyembah anak kandungnya sendiri, waduh, otak mana yang bisa menerima Bang? Ibu kandung menyembah anak kandung. Berarti surga ada di telapak tangan. Gini Bang. Gimana? Apa namanya? Karena gini, saya tahu lah Abang juga punya
keilmuan soal teologi itu pasti kuat, karena saya udah ngomong terus terang tadi, saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu gitu kan, tapi lain nanti bisa menjelaskan hal itu sih. Oke, terima kasih ya Bang Suna. Ya, sama-sama saudara, silakan. Halo saudara UG, apa kabar? Halo, selamat siang Bang. Siang, ya. Ya Bang. Ini Gimana? ini dari Bapak tadi dengar ini ada pembahasan tentang kasus sebelah ya. Tentang? Tentang ini tadi, tentang kenapa Yesus ini disembah, atau bagaimana tadi pertanyaan itu? Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Nah, dari awal pas Yesus, kenapa Maria tadi ini? Kenapa Maria? Oh, Maria Bagaimana tadi ini, pertanyaan itu? Maria ini apakah menyembah anak kandungnya sendiri atau tidak? Karena yang tahu tentang anaknya ya Yesus, ya Maria. Oke. Ya, Boleh saja Pak Bang. silakan. Oke. Ya, saya agama Kristen ya Bang, Kristen Katolik. Iya, siap. Maria itu Bang memang ibu dari Yesus. Nah, Maria itu Iya, telah dikabarkan gembira oleh dari malaikat Gabriel yang telah diutus. Telah diutus untuk mengandung saudara anaknya laki-laki Yesus. iya, Malaikat Gabriel mengabarkan ke Maria bahwa kau telah mendapatkan karunia dari seorang anak laki-laki namanya Yesus, iya, bukan Tuhan. iya. Jadi Maria menyembah terus- enggak anaknya? Ya sabar dulu bang, jangan dulu sampai itu. Nah sekarang ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, Iya, bahwa bukan Maria yang harus menyembahkan seorang anak, tetapi Maria menyembah Tuhan, bukan Yesus. berarti dia tidak menyembah anaknya. Bunuh ini anaknya Maria kan? Iya, memang anaknya Maria. Coba dengar bang, anaknya Maria, tapi memang dia bukan tidak ada suaminya, tapi itu tadi bang, Maria telah dikabarkan gembira oleh malaikat Gabriel Ya, bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. ya, Dikarunia bang, iya. mujizat, dikarunia. Nah, berarti Maria tidak menyembah anaknya. Iya, dia menyembah Tuhan, Tuhan Allah. Berarti anaknya ini bukan Tuhan. Iya, dia Yesus bang, Yesus, Iya, anak ini, Bang. Yesus anak Maria ini bukan Tuhan. Iya. Oh, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya, karena Yesus itu telah diutuskan oleh Allah, telah diutuskan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyelamatkan umat Katolik, umat manusia yang seluruh di dunia. Terus Yang kami sembah. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Lah, sudah saya bilang tadi, Maria itu menyembah Tuhan, bukan Yesus. Nah, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Kristen menyembah Yesus karena Yesus telah diutuskan oleh Tuhan untuk yang- menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. Beda dengan yang disalib. Itu yang disalibkan Yesus. Ya. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Maria, Yesus telah diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan melalui Bunda Maria, Ya, Maria. Iya, pertanyaan saya, kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Iya. Yesus kan telah diutus. Iya, tahu. Kenapa Maria, ibu kandung, tidak menyembah anak kandung?
Bang, Ye, bang begini bang. ye, gimana? Malaikat Gabriel Ah. datang Datang. memberikan kabar gembira kepada Maria. Maria. Bahwa malaikat Gabriel bilang, kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Mm-mm. Bukan begini bang, memang Maria yang melahirkan Yesus. Ah. Bukan begini. Maria harus menyembah Yesus. Lalu Bukan. kalian Maria- menyembah Yesus itu contoh dari mana? Maria itu hanya diutuskan untuk melahirkan Yesus. Tidak disuruh untuk menyembah Yesus. Ya, Anda disuruh untuk menyembah Yesus juga. Ah, terus kalian disuruh menyembah Yesus. Yesus telah diutus Ah, untuk menyelamatkan umat manusia. termasuk ibunya. Iya bang, termasuk Maria juga. Terus kenapa Maria tidak menyembah Yesus kalau gitu? Bukan menyembah. Bang, bukan menyembah sebenarnya bang, bukan menyembah. Lalu apa kalau bukan menyembah? Bertanya, kenapa negara itu ada bendera? Bang, Itu kan lambang. contohnya begini bang ya. Iya. Negara Indonesia saja ada lambang negara, ada lambangnya, itu bendera. Iya. Itu juga kita sebagai umat manusia. Maksudnya? Begitu kita juga sebagai umat manusia, hanya kita ini beda keyakinan. Seperti kami yang Bukan. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas ini Ya, maksudnya begini, Yesus. maksudnya begini, Kak. Kenapa Itu kan salah Maria satu tidak contoh. menyembah Yesus? Dengar dulu, iya. Gitu. Itu makanya begini bang, itu salah satu contoh tadi. Kita ini kan ada Karena itu. lambang negara Indonesia tuh, lambang Kenapa negara lambang? Indonesia. Ya, kenapa dengan lambang Sabar negara dulu kita? bang, kita kan ada lambang negara Indonesia. Begitu juga Ya. ini Maria, Yesus. Iya, maksudnya kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tapi kenapa kamu hormat bendera dan sembah bendera juga kalau gitu? Kenapa larinya ke Lambang bendera? negara, itu kan lambangnya. Iya, Maksudnya ini contohnya seperti itu bang. Kita juga maksudnya untuk Kristen mengubah. menyembah Yesus. Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tetap dia sembah kok, sebagai anaknya kan. Ini Maria ini hamba durhaka, tidak menyembah Yesus berarti. Tapi saudara, disayang tidak sama orang tuanya. Iya, maksudnya gini loh. Menurut Tidak, saudara maksud Kristen, saudara, disayangi tidak sama orang tuanya, saudara. ya disayangi lah namanya anaknya. Ya berarti kalau kau, ya begitu juga Maria kan? Iya, dia sayang anaknya. Iya. Pertanyaannya bukan Berarti masalah kan di ibadah. Anjing kau itu. Ya, saya bukan orang- Tuhan. Iya, dia kan. Yesus Iya, Tuhan. makanya begini, Maria saudara. menyembah Tuhan nggak? Maria menyembah Tuhan Memang nggak? Itu bukan menyembah sebenarnya, mengingat. Lalu apa? Yesus itu kita mengingatkan gitu bahwa dia Mengingat. salah satu Salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. bukan setan kau itu. Lo kok jadi setan? Begini bang, begini bang, begini bang. Makanya kau agama itu. Makanya dengar dulu bang, Apa kau itu? makanya dengar dulu bang, dengar dulu bang. Iya, Wah. Maria ini menyembah Dia, anaknya atau karena dia tidak? dicuri. Supaya kau tahu. Maria Begini, Bang, menyembah begini, Bang. anaknya tidak? Kenapa orang Islam itu setiap berdoa itu pakai toa itu apa itu? Ya, sedangkan pakai Kenapa? toa aja Muhammad Isa kuping itu- Anda nggak berfungsi, apalagi nggak pakai toa. Iya. Karena Pertanyaannya, kalian itu kan Maria ya, menyembah kalian semua Yesus itu kan tidak, tahu. Bang? Maria menyembah Yesus gak? Iya. Di Iya mana? bang, begini. Di mana dalilnya Maria Iya menyembah Yesus? mengingatkan bang. Ya namanya ibu juga harus menyembahkan anak juga tuh. Kasih Ibu menyembah anak. Ibu menyembah anak, betul? Menyembah maksudnya. Maksudnya apa? Kasih sayang sih. Iya, kasih sayang, wajar anaknya disayang. Yang kita bahas ini disembah enggak seperti Kristen menyembah Yesus? Apakah Maria menyembah Yesus seperti Kristen menyembah Yesus? Loh, bukan menyembah, itu kan kasih sayang. Artinya memberi kasih sayang terhadap anak. Iya, yang saya tanya ini menyembah tidak Maria kepada anaknya? Menyembah atau tidak menyembah? Menyembah bang, menyembah.
Berarti ibu kandung menyembah anak kandung. Iya. Itu Karena- menurut karena saudara, itu menurut saudara masuk di akal ada ibu kandung menyembah anak darah dagingnya sendiri? Iya, begini bang, begini bang. Ah. Bang, Yesus mengutuskan Bang Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Iya. bernama Yesus. Dituhankan nggak? Ya bang? Dituhankan nggak sama ibunya? Bukan dituhankan bang. Yesus bang, Yesus. Iya, Bukan iya, dituhankan. dituhan. Dia kan ada anaknya tuh, digendongnya anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bukan. Kapan Bunda Maria itu menyebut Cepatlah Yesus itu besar, adalah Tuhan? duhai Bukan Tuhan bang, bukan Tuhanku. Tuhan. Bang, bukan Tuhan, Yesus bang. Yesus, Iya, bukan Tuhan. 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 nomor 6. Huh? Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Nah, sekarang apakah Maria yang meminang-minang anaknya ini? Anakku sayang, cepatlah besar. Sebab kalau sudah besar, kau akan disembah. Nah, apakah Maria menyembah anaknya? Iya bang. Itu bang. Memberi kasih sayang. Artinya begini bang, Coba dengar dulu bang. Artinya begini. Ya, Tidak mungkin Maryam ini tidak kasih sayang kepada anaknya. sayang namanya anak. Pertanyaannya, Coba dengar dulu, Bang. Bang, dia coba sembah dengar. tidak Bang, anaknya? Iya, coba dengar dulu, Bang. Kami itu ada di Oh, berarti Maria tidak menyembah. Bukan, Bang. dia kasih sayang. Masuk neraka Ada di dong situ, ibunya Bang. Tuhannya. Bang. Coba dengar dulu, Bang. Bang, coba dengar dulu. Ya karena Coba tidak dengar menyembah dulu. Tuhan. Ya itu makanya abang dengar gitu. Iya, saya dengar. Begini bang, Yesus. itu makanya kami ada Natal Pasca. Nah, pas di malam Pasca itu, pas hari Pasca, Iya. itu bukan begini bang, itu menyembah Tuhan. Ingat. Mengingatkan kami bahwa kami ini sebagai anak Tuhan, anak Yesus. Yesus punya anak lagi. Itu kami ada persembahan itu, ada persembahan. Berarti Iya. kalian ini cucunya Karena Maria. Ada di Pak. Kalian ini cucunya Maria gitu maksudnya. Aduh, bang, bukan begitu bang. Nah, tadi Anda begitu, Bang. mengatakan kalian anaknya Yesus, berarti kalian cucunya Maria. Bukan anaknya Yesus. Aduh, Nah, tadi kalian bilang begini, kamu Bang, tadi enggak. ngomong kami ini adalah anaknya Yesus. Bang. Gimana ini orang ini? bang, begini, Ah, bang. iya. Itu makanya begini, kami ada di bulan Natal sama Paskah. Nah, pas hari Paskah kami punya itu kami Iya. menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Ah, Maria ada itu menyembah di- Yesus di gak? Minggu Palma. Iya, kami menyembah Yesus. Marianya, Maria. juga, pas hari Paskah Marianya itu. menyembah Pas hari Yesus Paskah gak? itu. Iya, pas hari Paskah itu semua Karena mengingat. karena mengingat Yesus, mengingat Tuhan. Jadi Maria menyembah anaknya. Iya, karena Yesus telah diutus oleh Tuhan. Lewat Ibunda Maria. Apakah itu tidak durhaka kalau ada anak? Ada menurut anak. saudara ya durhaka. Menurut saudara ya durhaka, tapi menurut kami umat Kristen, umat Katolik tidak durhaka. Oh, Karena jadi Yesus telah diutus. berarti surga ada di telapak kaki anak gitu. Surga ada di telapak kaki ibu. Coba dengar bang. Surga ada di telapak kaki ibu. Tapi Yesus telah diutus ke dunia. Yesus telah diutus ke dunia. Berarti Maria mengatakan surga ada di telapak kaki anakku gitu. Loh. Enggak, aku aja kamu ngomong. Bang. Kok ngawur? Bang, coba Gimana? dengar ya. Ya mana yang Baik, betul dasar. ini? Pening aku. Bang, coba dengar baik-baik ya. Coba dengar Iya, baik-baik. saya dengar. Iya. Datang malaikat Gabriel. Pantesan kamu Datang ditembak malaikat sama orang Gabriel Israel. untuk menemui Maryam. Iya. Terus? Kenapa? Malaikat Gabriel telah memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwa Maria. kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya Itu kan? anak seorang. Ya sabar dulu, dengar dulu. Itu makanya dengar dulu bang. Anaknya kan? Pantesan kamu Yesus. ditembak sama orang Israel itu. Yesus adalah telah diutus oleh Allah. Ah. Telah diutus oleh Allah ke dunia melalui siapa ibu lagi tuh? Maryam. Ah. Jadi ada Itu makanya dengar dulu bang. ada Allah mengutus Yesus kepada Maria. Kemudian Kalau Maria kamu lihat, kalau kamu hebat tuh, kamu ke Israel saja. Di situ aja Muhammad sama Yesus itu siapa yang lebih
ada Israel tidak menyembah Jagonya. Yesus, Bang. Israel tidak menyembah Yesus. Oh, tahu. Sekarang Di situ ini Muhammad dengan Yesusnya itu. sekarang ini ibunya Yesus menyembah Yesus tidak? Itu dulu. Iya bang, iya bang. Mana dalilnya? Ada di. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Maria menyembah anaknya. Ya, tunggu ke Israel saja. Bang begini bang. Oh, Israel pula. Israel sampai di sana kalau saya pakaian Kristen saya diludahi di sana. Ayah malah diludahin kan. Kalau saya mengaku Kristen diludahin di sana saya. Kemana? Kemana saudara kita tadi? Bang? Abang? Mati meja. Kacau ini, teman-teman. Anakku yang adalah anakku, anakku sayang, oh anakku, anakku sayang, anakku sayang, oh anakku ya dendek. Ayo naik lagi teman-teman. Anggap saja acara lawak-lawak ya, acara hiburan. Ada Bang Handi. Saudara Yus, Baik. silakan Bang. Oke, di sini judul atau tema di sini Ibu Yesus menyembah. Iya. Ibu Yesus menyembah siapa? Ya kan? Iya. Kemudian, Iya. apakah ia menyembah Yesus? Iya. Oke. Nah, di Silakan sini Bang. saya Iya. beriman dalam Tritunggal ya. Nah, Jadi? Ibu Yesus itu menyembah kepada YHWH Allah ya. Nah, di dalam Yesus itu Sang Firman. Sang Firman Iya. oke, sudah? Oke. Udah. Tidak pernah Yesus mengatakan bahwa dia harus disembah. Tetapi dalam tulisan Alkitab, Yesus itu adalah firman. Nah, jadi siapakah Maria sembah? Ya tentu Allah Tritunggal. Ada dalilnya Bang. Tritunggal itu berbicara tentang Bapa. Itu dalil ada ya, tapi tidak Coba. disebutkan Tritunggal ya. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu berbicara bukan satu oknum, tapi berbicara dalam kejamakan. Maksudnya gimana? Oke. Maksud, Maria ini nyembah anaknya atau tidak sih Bang? Dia menyembah firman. Menyembah firman. Maksudnya menyembah anaknya gitu. Firman itu masuk kepada pribadi Yesus yang naturnya adalah dua, yaitu natur manusia dengan natur ilahi. Nah, yang disembah oleh Maria itu adalah natur ilahi. Yaitu Maksudnya firman dia nyembah Allah. anaknya. Firman Allah. Iya, anaknya yang disembah. Yang anaknya dalam natur apa? Natur keilahian. Iya, dia menyembah anaknya. Ya, anaknya yang dalam natur ilahi. Berarti Maria menyembah anaknya. Menyembah anaknya dalam natur ilahi. Yang natur ilahi ini anaknya atau bukan? Yang natur ilahi itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu anaknya atau bukan Bang?
Yang itu datang kepada manusia, yang turun kepada manusia. Ya, itu anaknya atau bukan? Ya anaknya yang dalam natur kemanusiaan. Oh, berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Maria menyembah natur ilahi Yesus, bukan menyembah dalam natur kemanusiaan Yesus. Iya, maksudnya yang anaknya ini loh, yang kita pertanyakan sini anaknya. Ya, Hmm. Maria tidak menyembah natur manusia Yesus, tetapi menghormati natur kemanusiaan Yesus. Menghormati, menyembah. Jadi yang mana yang betul? Yang betul yang mana ini? Kan kalau di dalam konsep Kristen, Bang, Theos di Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, Theos datang mengambil rupa manusia. Berarti rupa Yesus dong. Yang menjadi Yesus itu kalau di dalam Filipi kalau di Filipi 2 nomor 6 itu tidak dua natur, Bang. Satu natur aja. Di Filipi surat Paulus Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu cuma satu natur. Jadi Theos yang tadinya adalah natur Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan natur Theosnya, lalu kemudian menjadi manusia Yesus. Berarti natur keilahian sudah berubah menjadi natur manusia. Nah, yang manusia ini adalah anaknya Maria. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya yang adalah natur manusia itu? Itu pertanyaan saya, Bang. Ya, itu tidak pernah kita lihat, ya. Yeah. Tidak pernah kita lihat Maria menyembah dan sujud, berbentuk sujud, ritual dalam sujud untuk menyembah Yesus. Tidak pernah. Kalau Kristen? Ya, kalau Kristen itu menyembah. Nah, berarti sama ndak? Sama ndak Maria dengan Kristen? Yes, Maria tidak menyembah. Maria tidak menyembah, Kristen menyembah. Sama ndak posisinya? Dengar ya. Apakah Kristen pernah berhadapan dengan langsung kepada Yesus untuk menyembah Yesus? Tidak. Nah, tidak pernah, ya sama seperti Maria. Tapi Maria ada Yesus, dia yang gendong. Anakku sayang. Nah, seperti itu. Yang kau pikirkan itu. Berarti Maria ini ketemu langsung dengan Yesus, tapi dia tidak menuhankan Yesus. Kristen tidak bertemu langsung dengan Yesus, tapi Kristen menyembah Yesus. Kira-kira yang benar yang mana? Maria yang bertemu langsung dengan anaknya sendiri, tapi tidak menyembahnya, atau Kristen yang tidak pernah bertemu Yesus, tapi menyembah Yesus? Mana yang betul, Bang? Benar ya? Yeah. Benar. Di mana ayatnya Maria menyembah Yesus? Nggak ada. Dalam natur manusia Yesus. Ya nggak ada. Mau natur apapun Maria nggak pernah. Ya, berarti ketika kemudian Maria menyembah Elohim, apakah itu menyembah anaknya? Apakah itu menyembah anaknya, Bang? Di mana orang itu menyembah tubuh Yesus? Ya kan nggak ketemu, Bang. Kan nggak ketemu. Iya, sama kan sama toh. Di dalam Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus itu adalah ilahi. Berarti yang kalian sembah itu tubuhnya Yesus. Maria apakah menyembah Yesus? Tidak. Orang Kristen itu menyembah tubuh Yesus. Di mana ayatnya? Kolose 2 nomor 9. Coba, di mana? Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Kita dengar ayatnya. Coba. Ya, silakan. Silakan dibaca. Silakan. Di dalam tubuh jasmani Yesus kepenuhan keilahian. Jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian, mulai dari kaki sampai rambut. Berarti tubuhnya jasmaninya ini adalah ilahi. Di mana orang Kristen di situ disebut menyembah tubuh. Tidak ada kan? Yang kalian sembah ini apa? Apanya Yesus yang kalian sembah? Kan ini berbicara agama Iya. itu berbicara dalam iman. Iya, apanya Yesus yang kalian sembah? Apanya Yesus? Nah, iman. Apanya Yesus yang saudara sembah? Yang kami sembah itu adalah iman, bukan berbicara, bukan menyembah.
suatu bentuk ataupun Loh, bagaimana ceritanya sesuatu bentuk kan? Yesus itu punya bentuk, jasmani Yesus itu punya bentuk. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9, jasad Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, jasadnya Yesus itu adalah sembahannya Kristen. sebagai orang Kristen tidak menjilat ataupun menjilat tubuh Yesus ataupun mengusap-ngusap tubuh Yesus, tapi kami Lah, tapi dikatakan di dalam kitab saudara, dikatakan di dalam kitab saudara, tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. Kolose 2 nomor 9, Bang. tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Anda muter-muter dari kejadian. Kolose 2 nomor 9. Kolose itu ayat, dalil. Kolose. Ya kan? Kolose 2 nomor 9 itu dalil, Bang. Kolose 2 nomor 9 itu, Bang. Tubuh dengan suara itu apa bedanya? Kolose 2 nomor 9, Bang. Baca. Itu kan tubuh. Ya, tubuh jasmani kepenuhan keilahian. Apakah orang menjilat tubuh Yesus? Ya, derita lu. Kenapa kau tanya saya? Yang kita bahas di sini, saudara, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhannya Kristen. Kok jadi saya yang Anda menjilat-menjilat? Urusan Anda lah itu. Kalau ada Yesus hari ini mungkin Anda jilat. Kan dalam kitab Anda mengatakan Kolose 2:9, jasadnya Yesus nih, Bang, jasadnya Yesus yang dinetein ibunya. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri, adalah Tuhanku sendiri. Itu dalam dalil Anda itu jelas itu. Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus yang dinetein oleh ibunya itu adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, tubuh Yesus yang digendong sama ibunya, itu adalah Tuhan. Kenapa sekarang jadi berubah bukan Tuhan, Bang? Kenapa, Bang? Benar ya? Orang Kristen turuti adalah bukan sesuatu tubuh atau kedagingan, tetapi dalilnya di dalam kitab Anda, tubuhnya Yesus, dagingnya Yesus itu Tuhan Anda. ajarannya, bukan apa Dalilnya, Abang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi, Bang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi. Anda dengar dulu. Ya, Anda harus Kolose 2 nomor 9, Bang. Itu orang Kristen perlu turuti, tetapi apa yang dilakukan Yesus, orang Kristen tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Bagaimana manusia yang berdosa, yang selalu melakukan kejahatan, itu mampu lakukan apa yang Yesus lakukan, berpuasa 30 hari, gitu kan? Nah, kalau orang Kristen melakukan 30 hari tidak makan, itu ya pindah alam, teman-teman. Nah, tapi ngaco. Bukan disembah. Anda ke gereja, Bang. Bang, Anda ke gereja jilat pantat pendeta, jangan di sini. Gak nyambung. Sok cantik. Tidak ada orang bisa kau bodohi di sini. Saya bacakan dalil, ente bacakan apa? Bacakan apa itu? Jangan khutbah di sini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Jangan khutbah di sini, jangan khutbah. Jangan gurui saya tentang Bible. Ku cakar mukamu nanti. Kau nggak usah ngajarin saya Kristen. Saya lebih paham Bible dari pendetamu. Jadi jangan kau ajarin saya. Oke? Kalian belum lahir, Bible itu sudah di luar kepala saya. Kau usah ngajarin saya. Saya justru kasih kalian dalil. Kenapa kalian tidak terima dalil itu? Kan saya kasih dalil bahwa tubuhnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Pertanyaannya, apakah tubuh Yesus ini disembah ibunya Maria? Jawabannya entah kemana-mana.
saya sedikit lagi asar ya, Dinda Dito. Dinda Dito di sini moderator juga. Siap, Abang Dan. Oke, Belum sip. yang ini. Oke, sip. Iya. Shalom abangku, Gurunda Juma. Iya, salon. Ya, gimana saudara? Ini temanya supaya kita tahu ini Kristen posisinya di mana. Apakah Kristen ini pengikut Maria, ibunya Yesus, atau mereka bikin ajaran sendiri gitu? Apakah Maria orang yang paling terdekat dengan Yesus juga menyembah Yesus seperti yang dilakukan Kristen hari ini, atau Maria tidak menyembah anaknya? Silakan. Maria tidak menyembah Yesus abangku dalam wujud tubuh manusia gitu. Maria tidak menyembah Yesus. Iya. Berarti Maria ini Tetapi Maria menyembah keilahiannya Yesus. keilahian Yesus. Mana itu, Bang? Coba tunjukkan keilahian Yesus itu yang mana? Satu aja. Keilahian Yesus yang disembah oleh ibunya itu yang mana keilahiannya Yesus? Ini karangan kayaknya ini. Ya, Karena mungkin Yesus- menurut saya mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, Bang. Kalau mujizat yang dilakukan Yesus itu bukan dari Yesus, itu dari Tuhannya Yesus. Di dalam kesaksian Yesus, apa yang dia lakukan itu semuanya berasal dari Dia yang telah mengutusnya. Berarti dengan kata lain, Maria tidak menyembah Yesus. Maria menyembah Tuhannya Yesus. Kan gitu. Nah, kalau Maria tidak menyembah Yesus, sedangkan Kristen menyembah Yesus, yang mana ini? Yang benar, Maria atau Kristen? Maria atau Kristen? Karena yang diagung-agungkan oleh Kristen adalah jasadnya Yesus yang mati di atas salib. Itu tubuh. Tubuhnya yang menjadi tumbal untuk dosa-dosanya Kristen. Maka Tapi tubuh tubuhnya Yesus kan bangkit lagi, Bang. ya itu kan Tuhan Anda kan? Yang bangkit ini Tuhan Anda kan? Iya. Nah, sekarang Maria menyembah enggak? Maria menyembah enggak tubuh ini yang keluar dari kubur? Kan udah saya katakan, Bang, keilahiannya Yesus yang dia mati dan bangkit lagi itu yang disembah oleh Maria dan semua umat. Itu bukan Kristus. keilahian, Itu. saudara. Itu bukan keilahian. Dia adalah manusia, dia adalah makhluk yang dibangkitkan dari kubur. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Dia tidak ada sisi keilahian. Dia hanya mayat yang dibangkitkan untuk hidup oleh Tuhan. Tidak ada sisi keilahian. Sedangkan Oke. Maria, silakan. Oke. Abang kan tadi mengatakan kalau Yesus itu nggak memiliki keilahian. Nah, dia kan diberi kuasa atas itu, Bang. Makanya dia bangkit dan hidup gitu loh. Iya, diberi kuasa. Kalau dia- Diberi kuasa itu Iya, sisi kalau- keilahian rupanya. Kalau diberi kuasa itu sisi keilahian. Kan bukan. Aku Karena- tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak ada sisi keilahian karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan kuasa tanda-tanda mukjizat di tengah-tengah Bani Israel yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus tak ada sisi keilahian sedikit pun. Yesus hanya manusia utusan di mana Tuhan menggunakan dia sebagai wadah untuk membuktikan ke tengah-tengah Bani Israel kalau Tuhan itu ada. Tapi Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang Anda menuhankan Yesus. Apakah Maria yang mengandung dan membesarkan Yesus juga Berarti- menuhankan Yesus anaknya? Berarti Yesus itu bukan firman-Nya Tuhan. Alam semesta ini adalah firman-Nya Tuhan.
termasuk Yesus, termasuk saya. Oke. Nah, apakah Maria menyembah Yesus? Itu dulu. Kalau Maria orang yang paling dekat dengan Yesus aja tidak menyembah Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Wong ibunya yang manusia yang paling dekat, yang paling lengket, bahkan yang mengandungnya, bahkan yang berasal dari darah dagingnya sendiri, tidak menuhankan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan, oke, berarti kan Yesus dalam dunia kan dalam bentuk pure manusia, Bang. Artinya dia ya sama dengan manusia, tapi dia ya, di satu sisi dia memiliki kuasa gitu. Kuasanya dari mana? Kuasanya dari Bapa. Dari Bapa. Berarti yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapa? Tapi kan dia sudah diberi kuasa, Bang. Diberi kuasa Di situ bukan kan, berarti dia Tuhan. Ayatnya kan kalau nggak salah ada ayatnya, karena di situ Yesus mengatakan, kalau nggak salah ayatnya di situ ada, Yesus mengatakan karena telah diberi kuasa kepadaku atas semuanya gitu. Oh, itu bukan itu bukan anak Maria itu. Oh, itu beda itu. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus. Jadi itu diberi kepada siapa, Bang? Itu diberi kepada makhluk yang masuk ke dalam kubur oleh iblis. Iblis yang memberikan Siapa? kuasa kepada makhluk tersebut. Siapa? Kristus palsu. Mana dalilnya, Bang? Dalilnya, coba Anda lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Telah dijadikan menjadi Kristus. Sementara anak Maria yang asli telah jadi Kristus sejak dia lahir. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Nah, jadi maksud abang diganti itu, enggak Yesus yang disalib? Bukan. Itu kan mengarah ke situ kan? Khotbah Petrus mengatakan Daud menubuatkan Mesias yang dibangkitkan itu tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33. KPR 2, 31, 32, 33. Yesus anak Maria tidak ditinggal di kubur dan tidak mengalami kematian. Iya, oke. Terus pertanyaannya, yang disalibkan siapa? Yang disalibkan adalah angkatan jahat. Orang yang Dalilnya menerima. dari mana kalau itu mengatakan, Bang, tentara Romawi itu tidak bodoh, Bang. Tidak bisa semudah itu dibodoh-bodohi diganti dengan orang lain. Gitu. Tentara Romawi, iya benar, faktanya begitu. Lebih kejam mereka tentara Romawi. Masa sekelas tentara Romawi aja kecolongan. Terus kenapa Maria tidak mengenal anaknya kalau gitu? Kenapa Maria tidak mengenal kalau itu adalah Yesus? Yang disalib? Iya. Di mana? Matius 20. Maria tidak mengenal Dia Yesus datang ke yang kubur. disalib. Dia tidak menemukan mayat Yesus. Malah dia bertanya kepada seorang, apakah itu tidak engkau mengenal? Abangku, beda tidak mengenal sama dengan tidak menemukan gitu loh. Tidak mengenal, dia sudah melihat rupanya gitu. Kecuali dia sudah melihat jasadnya Yesus di dalam kubur. Dia bertemu dengan Tapi seorang yang bernama Yesus dan dianggapnya itu tukang kebun. Kenapa dia menganggap Yesus tukang kebun? Gimana, Bang? Kenapa Maria menganggap Yesus itu tukang kebun? Penjaga taman. Maria menganggap Yesus di mana, Bang, dalilnya, Bang? Matius 20, ketika pagi-pagi Maria ke kubur, dia tidak menemukan kemudian mayat Yesus, lalu dia bertanya kepada seseorang yang dianggapnya penjaga taman, padahal dia adalah Yesus. Kemudian di Markus 16 nomor 12 diterangkan oleh pengarang Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Iya, dalam rupa cahaya kan? Dalam rupa yang lain, dalam rupa manusia. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus?
Karena kan pada saat itu ketika Maria tidak menemukan mayat Yesus, disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Iya, dari mana Markus Benar. tahu kalau itu adalah Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku adalah kalau nggak salah ayatnya di situ, Yesus menyatakan dirinya kalau dia itu Yesus gitu. Makanya dia mengatakan, Yesus mengatakan kepada murid-muridku kalau aku telah bangkit gitu loh. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus Itu Kristus. bukan di kuburan. Posisinya itu bukan di kuburan, abangku. Kita jangan melompat-lompat dulu. Iya, waspada katanya kalau ada yang mengaku Yesus Kristus, betul nggak? Itu bukan di kuburan kan? Waspada atau jangan mengatakan waspada? Itu waspada. Sebentar. Itu Yesus mengatakan waspada itu setelah dia mau naik ke langit. Baru dia mengatakan seperti itu. Waspadalah. Ya. Waspadalah. Pada saat dia menyatakan diri dia kan, pada saat dia menyatakan diri dia Yesus, dia belum mengatakan seperti itu gitu loh. Nah, sekarang Karena penulis-penulis sebentar, Oke. sebentar begini ya bangku. Karena dia bangkit dan naik ke surga, makanya dia menyatakan mengatakan seperti itu, waspadalah terhadap yang mengaku sebagai Yesus seperti itu kan. Nah, karena apa? Karena Yesus sudah naik ke surga. Oke. Gitu. Oke. Jadi karena dia Yesus sudah naik ke surga, maka di bumi maupun di alam semesta ini yang mengaku-ngaku Yesus itu sudah pasti tidak Yesus. Oke, Karena baik. faktanya pada faktanya mereka yang di situ termasuk kalau nggak salah warga-warga umat yang di situ melihat langsung Yesus terangkat ke langit gitu. Itu Oke. dia langsung. Kapan kemudian ada oknum yang datang kepada Paulus ngaku Yesus? Gimana? Kapan ada oknum datang kepada Paulus ngaku Yesus? Yang Paulus diketemui sama Yesus dalam bentuk rupa cahaya. Ya, itu kapan? Kalau itu kurang tahu bang. Itulah yang harus Setelah dia diwaspadai. bangkit, atau saya juga belum tahu. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, ya, kenapa dikatakan itu penyesat? Karena itu bukan Yesus. Makanya kenapa muncul materi ini? Ibu Yesus apakah menyembah Yesus? Kalau Anda mengatakan menyembah Yesus, mana dalilnya? Abangku izin turun dulu ya, ada kepentingan sebentar ya. Oke, baik, makasih. Oke, terima kasih izin ya abangku ya. Ya, sama-sama. Waalaikum. Halo bang. Halo. Halo. Iya, Ini saudara kita bahas Joko. apa tadi bahas tentang itu ya. Ya, apakah Maria menyembah Yesus, anaknya? Kalau pada awalnya kan bang, pada awalnya kalau yang kita tahu itu Maria itu menyembah, dia ngikut ajaran yang namanya ajaran Yahudi bang. Ya, betul. Sebelum dia melahirkan Yesus, tapi setelah dia melahirkan Yesus, kan dia ada jumpa sama apa ya namanya Roh Kudus. Roh Kudus kan menyatakan kalau Yesus itu adalah anak dari Allah. Makanya dari situ bisa kita simpulkan kalau Maria itu juga mengikuti apa kata Roh Kudus kalau dia akan menyembah Allah itu sendiri, bang. Ya Nah, kan? Yesus yang keluar dari rahimnya ini apakah disembah oleh Maria? Karena kita mengikuti karena Maria mengikuti kata dari Roh Kudus itu, yang otomatis dapat kita simpulkan, bang, Maria juga menyembah anaknya, bang. Maria menyembah anaknya. Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Menyembah anaknya. Cuma kan? Iya. Iya, karena kan mana ya turun sabar ya bang ya. Maria Ada tadi aku juga menyembah ada baca-baca. Karena abang bilang tadi ada di Kolose 2 ayat 9 itu sebab dalam dia berdiamlah secara jasmani seluruh kepenuhan ke Allah. Itu ada ya ayat dari Kolose 2 ayat 9 tadi yang abang bilang itu kan. Kalau aku mengartikan gini dia bang, kalau Tuhan itu adalah sebagian dari Allah, jadi dia kayak memang frase ini menyatakan bahwa Kristus adalah pusat dari keseluruhan kesempurnaan Allah. Jadi aku
aku kayak menyatakan kalau Tuhan Yesus ya karena aku Berarti juga baca-baca ceritanya gini, dari, saudara. ayat-ayat yang abang bilang tadi. Berarti gini, ini anak, ini anak Maria kemudian meminumkan cucu. Ini yang diminum cucu ini anaknya adalah Tuhannya gitu. Jadi Maria sedang menyusui Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu. Kita bisa bilang kalau karena dia bagian dari manusia, bisa kita bilang gitu, Bang. Kan dia manusia tadi. Ya, Kan jadi Allah tadi kan ini yang manusia ini dinetein sama ibunya. Ini Tuhan. Anakku salahnya di mana, Bang? sayang, yang adalah anakku sendiri. Salahnya di mana, Bang? Kalau dia disusui, emang salahnya di mana, Bang? Tong juga, Ya, Yesus juga membilang mana bukan. Ini pencipta langit dan bumi disusuin sama ibu. Jadi, Berarti ibunya juga adalah Tuhan. kalau tadi Berarti ibunya juga dengar, Tuhan. Bang, kalau Yesus itu tadi kan apa? Ibunya juga Tuhan. Emang salahnya di mana kalau disusui, Bang? Emang ada salahnya gitu kalau disusui? Tidak ada salah kalau Emang yang kafir kalau disusui sama kalau yang disusui manusia? ini adalah anaknya disusui, tidak salah karena memang anaknya. Tapi kalau pencipta langit dan bumi disusui, terus? salah nggak itu menurut saudara? Pencipta langit dan Salahnya bumi. di mana, Bang? Salahnya di mana, Bang? Kalau disusuin, emang susu manusia itu kafir, Bang? Bukan, kalau yang disusui itu adalah manusia, Jadi? tidak ada yang salah. Tapi kalau yang disusui pencipta langit dan bumi, bisa nggak diterima sama logika Anda? Bisa, Bang, karena kan tadi kita bilang juga kalau Allah itu kan mengambil tubuh manusia. Jadi wajar nggak sih kalau dia disusui? Oke. Ya kan wajar nggak sih kalau dia disusui? Karena dia kan Iya, mengambil tubuh dari apa? Manusia. iya. Oke. Berarti pencipta langit dan bumi sudah tak ada saat itu ya, sudah jadi manusia ya. Karena kan, Bang, gini, kalau kan dia dibilang kan nggak turun langsung, tapi kan dia kan Yesus ini kan kalau dari Alkitab kami, kalau dia itu dibilang jadi anak dari Allah, kan itu kan? Ada itu dibilang tadi mana tadi ayatnya? Bentar ya. Aku juga Ini udah buat pencipta beberapa langit dan bumi kan materi. yang jadi bayi. Iya kan? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Iya. Nah, siapa Iya. yang berarti kita kehilangan Tuhan pencipta langit dan bumi. Pak, kalau ajaran kami, Bang, Yesus itu kan anak dari Allah, yang otomatis anaknya yang turun, bukan Allah itu sendiri. Paham nggak sih sampai situ, Bang? Berarti masih ada bapaknya, masih ada Tuhan lain. Masih Ya, ada. ada loh, Bang. Hah? Kan itulah dalam percayaan kami kalau Allah itu kalau Yesus itu anak dari Allah itu sendiri. Berarti masih ada Tuhan lain selain si bayi ini. Selain si bayi ini masih ada Tuhan lain. Kalau dari kepercayaan kami gitu, Bang. Masih ada. Masih ada Tuhan lain selain dari si bayi. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Kalau dari sama kayak gini, Bang. Ibaratkan kan kita ayat bapak dan anak ini. Kalau kita dalam keluarga kan kalau anak ini tercipta dari ayah kan. Iya. Jadi mereka masih satu kesatuan, Bang. Cuma kan dibedakan dari anak dan ayah tadinya. Iya, Tapi kalau jadi- dalam apa? Mereka jadi- tetap satu kesatuan karena si Iya, anak ini keluarga tercipta dari Tuhan lah ayahnya. ceritanya. Keluarga Tuhan, rumpun Tuhan. Keluarga Tuhan. Itu, Bang. Nah, jadi kalau dibuatkan kartu Bang. keluarga, Karena kan, Bang, kalau dari dibuatkan ajaran kartu kami, keluarga, Bang, dia kalau adalah dari Bapa Alkitab Tuhan. kami, Yesus itu adalah anak dari Allah. Iya, jadi kalau dibuatkan kartu keluarga, Bapak Tuhan, Ibu Tuhan, Anak Tuhan, Cucu Tuhan, Cicit Tuhan, tetangganya Bang. Tuhan. Gak usah ngeles, Bang. Kalau dari ajaran kami kan, Bang. Kalau dari Begitu ajaran ya? kami gak usah ngeles ya. Kalau dari ajaran kami gitu, Bang. Jadi Iya, Bang. artinya ada Kalau keluarga memang, Tuhan. Ini kan kayak mana sih bilang kan ya? Iya, gimana? Gak usah gini, Bang. Kayak abang jadi ngarahkannya ke arah perspektif abang, sedangkan perspektif dari Alkitab kami kayak gini, Bang. Yang kami Gimana jelaskan tuh? yang perspektif dari Alkitab kami dong. Iya, tadi Anda mengatakan kalau dari perspektif ada- Alkitab kami kan, Ketika dia menjadi anak, masih ada bapaknya. Disusuin sama ibunya. Berarti Iya. dalam konsep agama Kristen, ada ibu bapak, ibu Tuhan, ada bapak Tuhan, ada anak Tuhan.
Ada sepupu Tuhan. Perspektif abang salah itu bang. Ya, Kalau kita kan kayak tadi gimana Anda bilangnya? sendiri yang mengatakan ada bapak, ada anak, yang Iya, nyusuin ada bapak. ibu. Cuma ya ada anak, cuma gini loh Ibu bang. Tuhan kan? Kan Maria ini Saya sebagai perantara, sebagai dengar loh bang. Maria itu hanya sebagai perantara. Dengar gak sih bang? Dengar dulu. Bang. Perantara gimana? Maria Dia itu hanya sebagai ibu perantara atau untuk bukan? melahirkan- Sebagai ibu atau bukan? Iya, ibu sebagai perantara. Ibu, untuk ibu melahirkan, apa? utusan Ibu dari Tuhan Allah kan? Ini. Ibu Tuhan kan? Iya, ibu Tuhan. Ibu dalam wujud Tuhan. manusia. Cuma gak ibu Tuhan dalam Ibu wujud Tuhan. Tuhan. Berarti Ibu Tuhan Ibu Tuhan ini apakah menyembah anak Tuhan? Maksudnya Tuhan Yesus bang. Maksudnya ibu Yesus. Maksudnya ibu Yesus. Iya, Maksudnya ibunya Yesus. Kan, kalau kita Ibunya percaya- Yesus itu artinya ibunya Tuhan. Ah. Iya bang. Ibunya kamu Tuhan percaya apakah kalau Tuhan? Maria itu ibunya Tuhan. Ibunya Tuhan apakah Enggak, Tuhan? karena dia kan wujudnya manusia. Karena kan dia manusia bang. Ibunya Tuhan apakah Tuhan? Dengar bang, dengar. Dengar. Pak. Maria ini ditugaskan hanya untuk melahirkan Tuhan Yesus. Gak Bagaimana semata-mata kalau dia jadi Tuhan. bagaimana kalau dia Tahu adalah nggak, Bang? Tuhan yang datang dalam rupa perempuan untuk Kan melahirkan masih anak Tuhan? bagaimana? Hah? Mas kan masih bagaimana? Tapi kan Bukan ajaran begitu. kami, dia Coba hanya Anda sebagai baca perantara, Kejadian Bang. 1 nomor 26. Baiklah kita menciptakan Sabar ya, Bang, manusia ya. serupa Bentar, dengan kita. Manusia ada laki-laki, Bentar ya, Bang, manusia ya. ada perempuan. Berarti Tuhan Anda Bentar, ada laki-laki, berbaca, ada Bang. perempuan. Bentar, kebaca apa tadi? Apa tadi pertama? Apa ayatnya tadi? Lupa kok. Kejadian 1 nomor 26. Kejadian 1 ayat Hmm. 26. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Manusia itu ada dua jenis. Ada laki perempuan. Berarti serupa Bentar, Bang. dengan Tuhan Anda. Biar Berarti kebaca Tuhan dulu Anda ayatnya. ada laki, Biar ada nggak salah perempuan. paham. Bentar bang. Abang dari tadi bentar. Biar ku baca dulu ayatnya. Biar sama-sama Ya. paham kita kan. Biar pengertian kita di sini. Kalau cuma saya beda hidup- sudah paham. Saya hidup sudah kita, paham. Bang. Agama Anda itu pagan. Masalahnya Saya sudah paham. Abang paham, cuma abang membedakan dari apa aku bilang ya, bedakan kepercayaannya jadinya. Jadi kayak orang Enggak, punya memang perspektif beda sendiri dari kepercayaan abang kita tadi. memang beda. Di situ pagan saya enggak. Memang beda, Bang. Oke bang, bentar ya bang. Ya, Berisi silakan Anda perintah baca. Allah untuk menciptakan manusia menurut gambarannya dan rupanya, sehingga mereka dapat berkuasa atas seluruh ciptaan bumi ini. Rupa manusia ada berapa rupa? Laki perempuan kan? Iya. Berarti serupa dengan Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda ada laki, ada perempuan. Serupa belum tentu sama loh bang. Lalu apa maksudnya ini? Ambil dari agama kitabnya agama orang Anda ambil untuk apa? Jadi Adam sama Hawa serupa sama Allah, berarti Allah juga menurut kepercayaan orang abang sama-sama Allah, berarti Bukan saya, Anda yang punya kepercayaan bahwa manusia itu serupa dengan Bang, Tuhan abang nggak Anda. percaya sama Adam dan Hawa? Saya percaya dia manusia, tapi dalam Iya. kitab saudara Berarti mengatakan dia manusia Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Berarti abang percaya kalau Allah itu dua? saya tidak menganut itu. Tapi kan Anda yang- perspektif abang kan tadi mengarahkan kayak gitu, Bang. Menciptakan kan abang juga percaya kan kalau Anda beriman manusia enggak? diciptakan sama-sama. Anda beriman tidak bahwa Tuhan Anda serupa dengan Adam, serupa dengan manusia? Beriman enggak? Karena iya lah bang, beriman. Bang, Beriman. kalau itu. Anda beriman kan? Nah, sekarang Bang, biar ku cari ya. Bentar bang. ya, sekarang Bentar bang. rupa manusia itu laki perempuan kan? Kenapa Anda mau ingkar lagi? Ada, Bang. Tadi Anda Iya. mengatakan Maria ibu Tuhan. Iya. Bapak adalah Terus? Bapak Tuhan, ayah Tuhan. Enggak, tapi kan gak semata-mata kalau kita membilang karena rupanya mirip sama Tuhan, gak bisa juga kita bilang kalau dia juga punya gender laki-laki sama Maria perempuan. tidak iya kan? menyembah, Maria tidak menyembah Kan itu Yesus. Kenapa Maria Enggak, tidak dengar, menyembah Bang. Berarti Yesus? kan seakan- dengar kan, Karena Bang? Maria Berarti- juga adalah Tuhan. Kedudukan Maria Kenapa lebih Maria tinggi. tidak menyembah Yesus? Iya. Kan udah aku bilang tadi Bang, kalau Maria itu menyembah Yesus setelah dia menerima Roh Kudus. Oh, tidak menerima, ada dalilnya. perintah dari Dalilnya Roh di Kudus untuk mana? melahirkan Di mana dia. dalilnya Maria menyembah Yesus? Waduh bang. Bentar ya bang ya, aku ada tadi Bapak. Bentar ya bang. Silakan. Kalau saya, Maria tidak menyembah kemudian anaknya karena kedudukan anaknya ya anak Tuhan, sementara dia lebih tinggi, dia adalah ibu Tuhan. Kan Tuhan Anda serupa manusia. Manusia ada dua rupa, laki perempuan. Nah, Maria ini adalah Tuhan perempuan. Tuhan perempuan yang melahirkan Tuhan laki-laki berupa anak Yesus. Jangan setengah-setengah kalau pagan bang, harus total. Jangan setengah-setengah. Jadi Tuhan Anda itu Bapak Tuhan, anak Tuhan, ibu Tuhan. Ada sepupu Tuhan.
Ada tante Tuhan, ada om Tuhan. Om Tuhan itu adalah Zakaria, tante Tuhan Elizabeth, sepupu Tuhan adalah Yohanes. Sepupu Tuhan adalah Tuhan. Coba bang baca bang. Tante Coba Tuhan baca, Bang. adalah Tuhan. Coba baca. Omnya Tuhan adalah Tuhan. Kan Anda sudah mengakui tadi keluarga Tuhan. Enggaknya bang jangan terlalu ibaratkan abang ini. Ini abang bukan ibaratkan udah menyebarkan ujaran kebencian aja gitu bang. Kalau Loh, kok kebencian pula? ya. Aku cari lagi data dari Kok kebencian? Iya bang. Loh, apa yang ujaran kebenciannya di mana? Anda mengatakan Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Ibu Tuhan. Baca Yohanes 6. Yohanes 6 nomor 3. Yohanes 3 nomor 6. Yohanes Nah, coba. 6 ayat Yohanes 3 nomor 6 coba. Iya. Yohanes 6 ayat. Yohanes 6. Iya. Bentar ya. Coba baca. Yohanes 3 nomor 6 coba baca. Ayat 6. Habis ini saya mau ibadah, ada Dinda Dito nanti yang lanjut. Menjelaskan tentang dua jenis kelahiran dari daging manusiawi dan kelahiran dari roh spiritual. Daging itu melahirkan bang, daging. Daging melahirkan daging. Ya kan? Maria daging melahirkan Yesus yang daging. Maria bukan daging juga. Ya. Maria melahirkan daging. Kan gini bang. Maksudnya? Yesus dilahirkan dalam bentuk gimana? manusia, yang otomatis dia ngambil wujud daging kan? Iya. Iya kan? Ia melahirkan Yesus Bapak dilahirkan dalam atau bentuk ia manusia, yang melahirkan Bapak otomatis atau Maria? Bapak atau Maria? Iya, ia melahirkan. Maksudnya? Ia melahirkan Yesus Bapak atau Maria? Yang melahirkan kan? Ini kalau dia, aku tanya dulu, kalau dia dilahirkan yang pertama atau sebelum dia turun? Sebelum dia turun atau sesudah dia turun? Maksudnya apa ini? Turun dari ayunan atau bagaimana maksudnya? Gini bang, kan tadi kalau kami kan Yesus dilahirkan setelah dia diperintahkan oleh Allah. Berarti dia setelah diperintahkan atau sebelum diperintahkan? Yesus tidak pernah diperintahkan untuk lahir. Jangan Anda ngarang. Yang diperintahkan melahirkan adalah Maria. Yesus tidak pernah diperintahkan, Yesus lahirlah. Nggak ada itu. Jangan tipu-tipu bang. Yang Yesus diperintahkan buat turun kan? Yang otomatis dia diperintahkan. Di mana dalilnya Yesus diperintahkan turun? Di mana dalilnya Yesus diperintahkan turun? Mana ya bang? Kan Yesus ditugaskan untuk. Mana dalilnya? Dalilnya, saudara. Dalilnya di mana Yesus diperintahkan turun? Yesus, Tuhan Junior turun ke bumi. Iya, Tuhan Senior, siap komandan, saya turun. Ya, nanti di dunia ada ibumu, ibu Tuhan ada di bawah. Kamu akan ketemu dengan sepupu-sepupumu dan juga adik-adik kandungmu. Dinda Dito monitor standby Adinda. Siap abangku, standby di sini. Iya. Apa yang harus saya Dari baca? ayat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 38. Silakan. Ayat 38. Silakan. Ya. Silakan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan aku untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti dia turun dari surga untuk melakukan kehendak siapa? Karena diutus kan? Iya. Dia turun ke dunia. Itulah Allahnya, Bapaknya bang. Bapaknya yang mengutusnya. Dia karena diutus oleh Allah Bapaknya. Ya. Iya. Bapaknya yang mengutus dia. Iya. Terus? Sekarang yang di Filipi 2, nomor 6, siapa yang mengutusnya menjadi manusia? Baca dulu. Ya, silakan. Silakan. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. ayat berapa? 6, 7 dan 6 aja 8. dulu, jangan banyak kali. Aduh. Harus 6, 7, 7, 8. Oke. Kalau dari abang lah, karena abang coba perspektif abang, apa lah abang tentang ayat ini? Loh. Menurut abang, Bertentangan bacakan dengan Yohanes lagi. 6 nomor Karena abang tadi 38. bilang ayat ini, enggak? Bertentangan. Tadi abang bilang Coba Filipi makanya 2, baca, kan? baca. Abang dulu lah, karena abang tadi yang bilang ayat ini kan. Kalau perspektif abang apa dah dulu? Baru ku bilang lah perspektifku kan. Kan gitu aja tadi rulesnya ya kan.
Oke. Tidak sekarang, Bang. mempertahankan Kok Matius? keteosannya. Filipi 2, Bang. Filipi 2. Filipi 2 dulu, Bang. Abang Nomor tadi 6. bilang Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Apa itu, Bang, isinya? Ya, Theos tidak mempertahankan keilahiannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang turun mengambil rupa manusia? Bentar ya, Bang ya. Hah? Kok ditanya aku? Kan masih berpendapat Abang. Kan tadi Coba baca di dulu. dalam Yohanes 3:38 Yesus utusan. Sekarang di Filipi yang kamu sembah itu bukan utusan, tapi dia sendiri yang mengutus dirinya. Beda kan? Itu harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dan dirinya. seorang hamba. Jadi seorang hamba. Dia sendiri kan yang turun. Dia telah Dia sendiri kan yang turun. Sedangkan Yohanes 6 tadi dia utusan. Beda. Sekarang kembali kepada tema. Apakah Maria menyembah anaknya? Bentar dulu, Bang, masih ku baca loh. Bentar ya, Bang ya. Udah, nanti kamu malu kali kalau kamu baca lagi itu. Udah, Aku tinggalkan gak itu. bakalan malu karena aku gak bakalan malu, Bang, karena Nah, di apa? situ Karena Tuhanmu aku percaya sama sendiri. Tuhan. Kalau Filipi 2 Tuhanmu sendiri yang datang. Kalau di dalam Yohanes 6 tadi Tuhanmu sendiri, Yesus Dari sendiri yang mana? mengaku. Aku bingungnya kan, Bang. Di mana di sini menyebutkan dia datang sendiri? Lalu yang mengosongkan diri itu siapa? Mengosongkan diri, dia sendiri. Siapa itu yang mengosongkan diri siapa? Kan Bang dia gak bilang kan kalau dia Yang mengosongkan diri kan itu dia- siapa? Dia, karena dia kan disuruh untuk diutus. Dia siapa yang mengosongkan diri itu siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Hah? Mengosongkan diri. Iya, siapa itu? Kan gini, Bang, dengarlah dulu. Kan dia di sini gak ada dibilang dia kan, aku datang sendiri nih. Aku turun sendiri. Dia aku mengosongkan diri. Kan gak ada dibilang dia. Mengosongkan Gimana dibilang diri, dia, coba? tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri Iya kan, dan mengambil mengosongkan rupa. diri. Ya otomatis kan mengambil rupa. Iyalah, Bang, orang dia diutus di awal kan dia Di situ tidak dikatakan diutus loh. Aduh, parah ini. Di Tapi kan dia Filipi bersangkut paut sama apa tadi, Bang? Yohanes tadi, Filipi Bang. 2 Yohanes Filipi tadi 2 bersangkut paut sama Filipi ini 2 berarti, tidak ada diutus. Di Filipi 2 ada diutus. Itu jangan kau tambah-tambahin. Tapi dia juga nggak ada yang mengutus dirinya sendiri, Bang. Tapi dia juga nggak Dia ada mengutus sendiri dirinya yang mengosongkan sendiri. diri. Itu mindsetnya. Dia sendiri yang mengosongkan Mana? dirinya. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa itu? Iyalah, Bang, otomatis kan dia mengosongkan dirinya Siapa sendiri, Bang, itu setelah yang dia mengosongkan diutus. diri itu siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Tuhan Yesus, karena dia telah diutus, Bang, tadi di Yohanes. Di Yohanes dia udah diutus. Coba tunjukkan di mana dia diutus di Filipi situ. Bang. Kenapa Coba. Filipi kan beda ayat, Bang. Kan beda Kan di Yohanes pengajaran. tadi dia diutus kan? Kan aku bilang di Yohanes. Sekarang begini. Yohanes itu memberitakan Yesus ini manusia kan? Iya. Ada nggak dikatakan bahwasanya Yesus ini datang Tuhan yang datang sebagai manusia? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Aku adalah aku sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Aku sendiri. Ada nggak? Gak ada, Bang, karena kan dia diutus, Bang. Nah, jadi Filipi ini apa? Filipi ini apa? Dia sendiri yang mengosongkan dirinya. Ini siapa? Apa tadi pertanyaannya? Bentar. apa Adakah pertanyaannya? Yesus mengatakan aku sendiri yang mau menjadi manusia? Ada nggak? Ada nggak?